Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Saya di sini akan menjelaskan tentang geostrategi di Indonesia. Di sini yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian geostrategi di Indonesia, tujuan geostrategi di Indonesia, fungsi geostrategi di Indonesia, pengertian ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan konsep dasar ketahanan nasional. Saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi di Indonesia. Di sini, geostrategi diambil dari dua kata, yaitu geo yang artinya wadah atau tempat hidupnya bangsa Indonesia, sedangkan strategi artinya ilmu dan seni yang menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Jadi, arti dari geostrategi itu sendiri adalah bahwa wadah atau sarana strategi untuk melawan sebuah ancaman dari luar maupun dalam untuk menghadapi tantangan tersebut dengan menggunakan sarana atau sumber daya bangsa Indonesia, baik itu mengenai letak geografisnya, mengenai sumber daya manusia, ataupun mengenai sumber daya alam dan sebagainya. Maka itulah yang dinamakan dengan geostrategi di Indonesia. Yang kedua, yaitu mengenai tujuan geostrategi di Indonesia. Di sini terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah 1. Tegak hukum dan ketertiban. Dari sini kita ketahui, maka dari itu sangat perlu untuk melakukan tegak hukum dan ketertiban. Contohnya, jika ada satu kapal yang masuk ke perairan Indonesia, maka harus izin dulu. Jika tidak izin, maka harusnya dilakukan tegak hukum dan ketertiban. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, dengan adanya geostrategi di Indonesia ini bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran antara rakyat Indonesia. 3. Terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Dengan kondisi Indonesia yang strategis seperti ini, pasti adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Maka perlunya diselenggarakan pertahanan dan keamanan agar bangsa Indonesia selalu aman. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dengan adanya keadilan hukum dan keadilan sosial agar mempererat hubungan suatu bangsa supaya tidak terpecah belah. Dan terakhir, yang kelima itu adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya tentang fungsi geostrategi di Indonesia. Yang pertama, tentang ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga tentang ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya, dan yang terakhir yaitu ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integrasi dan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Dan berikutnya sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, manunggal. Maksud dari manunggal itu adalah terwujudnya persatuan perpaduan yang seimbang, selaras. Yang kedua, mawas ke dalam. Maksudnya yaitu untuk meningkatkannya kemandirian bangsa dan bangsa negara Indonesia tidak harus bergantung dengan negara lain. Yang ketiga, kewibawaan. Jadi kewibawaan itu dalam ketahanan nasional adalah daya tangkap atau sebagai konsepsi ketahanan nasional. Yang keempat, berubah menurut waktu. Maksudnya dari sini yang namanya ketahanan nasional itu berubah-ubah. Misalnya Indonesia pada tahun 2000-an terjadi masalah. Jadi ketahanannya pada saat itu sesuai dengan kondisinya. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang namanya ketahanan Indonesia itu tidak ada sifat yang namanya kekuatan dan adu kekuasaan, tetapi kita harus bekerja sama agar terciptanya ketahanan nasional. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Jadi dengan adanya sifat ketahanan nasional ini, kita tidak boleh bergantung pada negara lain atau pihak lain.
Konsep dasar dalam ketahanan nasional ada 4 model. Yang pertama ada model Astagastra. Maksud dari model Astagastra adalah hubungan bidang-bidang dengan memanfaatkan segala kekayaan alam seperti dari letak geografis, alam, dan penduduknya. Sedangkan yang kedua yaitu model Morgenthau, yaitu menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan posisi kekuatan dalam suatu kekuasaan. Sedangkan yang ketiga yaitu model Alfred Thayer Mahan, yaitu bahwa terwujudnya suatu ketahanan bangsa itu harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama unsur geografi, yang kedua bentuk dan wujud bumi, yang ketiga luas wilayah, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima itu watak rasional, dan yang terakhir yaitu sifat pemerintahan. Sedangkan model Klein bahwa mengartikan bahwa suatu bangsa yang memiliki ketahanan nasional harus melihat negara dari luar, yaitu dipersepsikan oleh negara lain, yaitu contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu harus bertanya kepada negara lain mengenai bahwa Indonesia itu seperti ini loh ketahanan nasionalnya dari negara lain. Kesimpulannya di sini adalah geostrategi di Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional yang mampu menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan geostrategi dari saya, Calista Nindya Fitri. Maaf jika banyak kesalahan kata dan kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.